Konferensi Asia Afrika. Mengenal Konferensi Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika dilaksanakan pada 18 sampai 24 April di Bandung, Jawa Barat. Konferensi Asia Afrika dilatar belakangi karena telah terjadi Perang Dunia Kedua. Pada 15 Januari 1955, surat undangan Konferensi Asia Afrika dikirim kepada kepala pemerintah dari 25 negara di Asia dan Afrika. Ada satu negara yang menolak undangan tersebut, yaitu Federasi Afrika Tengah, karena masih dalam penguasaan penjajahan. Konferensi Asia Afrika dilaksanakan di Gedung Merdeka, Bandung. Selaku ketua panitia dalam kegiatan tersebut adalah Ali Sastro Amidjojo. Dikutip dari situs resmi Museum Konferensi Asia Afrika, lahirnya gagasan bermula pada tahun 1954, di mana Perdana Menteri Ceylon, Sir John Kotelawala, mengundang para Perdana Menteri dari Burma, UNU, India, Jawaharlal Nehru, Indonesia, Ali Sastro Amidjojo, dan Pakistan, Muhammad Ali, untuk mengadakan suatu pertemuan informal Konferensi Kolombo di negaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Oviana Rifa. Saya sebagai pengampu di SMA Dakom Bandung mata pelajaran sejarah. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Untuk yang pertama, mengenai asal-usul sejarah Konferensi Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika merupakan sebuah konferensi tingkat tinggi yang diadakan atau diselenggarakan di daerah Bandung, Jawa Barat, tepatnya di Gedung Merdeka. Kalau orang Bandung sudah tahu ya bahwa ada gedung yang bersejarah mengenai Konferensi Asia Afrika. KA ini merupakan konferensi yang berlangsung ketika tanggal 18 sampai 24 April sekitar tahun 1955.
Dan konferensi ini merupakan konferensi yang diikuti oleh 29 negara yang ada di kawasan Asia dan Afrika. Ada beberapa negara penyelenggara. Yang pertama ada Indonesia, lalu ada Myanmar, Sri Lanka, India, bahkan Pakistan. ini merupakan sebuah gagasan yang lahir dari persamaan senasib antara negara-negara yang ada di Asia dan Afrika. Selain itu juga ini merupakan bentuk solidaritas dari negara-negara Asia Afrika yang terkena dampak dari Perang Dunia Kedua dan Perang Dingin atau Blok Barat, Blok Timur. Konferensi ini tujuannya untuk menghapuskan penjajahan yang ada di seluruh dunia. Nah, jadi kita tidak ikut ke Blok Barat, tidak ikut ke Blok Timur, karena kita merupakan negara-negara yang non-blok. Makanya diadakanlah konferensi Asia Afrika. Biasanya konferensi Asia Afrika ini dilaksanakan oleh negara-negara yang baru merdeka. Ada beberapa tujuan dari konferensi Asia Afrika. Yang pertama tentunya untuk mempererat solidaritas negara Asia Afrika, lalu ada meninjau masalah-masalah hubungan sosial, ekonomi, pemerintahan, atau bahkan kebudayaan. Dan tentunya menjalin kerukunan antar umat beragama, karena dari 29 negara itu ada beberapa umat yang menganut berbeda agama, tetapi satu. Lalu selanjutnya tentunya memajukan perdamaian dan kerjasama. Selain itu ada melawan kapitalisme dan melawan kolonialisme atau penjajahan. Lalu ada beberapa dampak dari konferensi Asia Afrika. Untuk yang pertama, meningkatkan citra Indonesia di mata dunia internasional ya. Kenapa? Karena Indonesia menjadi salah satu pelopor atau menjadi tuan rumah dari konferensi Asia Afrika ini. Nah, sehingga citra Indonesia di mata dunia itu lebih terkenal, terutama di dunia atau di internasional. Lalu yang kedua, menyatukan semangat perlawanan terhadap penjajah. Karena ketika di tahun itu Indonesia baru merdeka dan negara-negara lain pun baru merdeka yang menginginkan negaranya terbebas dari penjajahan. Lalu tentunya menggelar persatuan dan kerjasama ya. Biasanya kerjasama pemerintahan, politik ataupun ekonomi. Dan tentunya menjaga perdamaian dunia serta adanya solidaritas. Nah, itu dampaknya. Lalu kenapa sih setiap orang harus tahu tentang konferensi Asia Afrika? Nah, tentunya kita tuh harus bangga ya dengan negara Indonesia, karena negara Indonesia menjadi salah satu pelopor dan tuan rumah dari konferensi Asia Afrika ini. Dan kita menjadi tuan rumahnya gitu, dan itu adalah suatu kebanggaan yang harus bisa kita syukuri. Nah, selain itu juga kita ikut andil dalam menciptakan perdamaian dunia, karena ketika itu penjajahan sedang berlangsung. Dan ada beberapa prinsip dari konferensi Asia Afrika. Yang pertama ada perdamaian, yang kedua kerjasama internasional, dan yang ketiga anti kolonialisme. Jadi mungkin untuk warga Bandung dan sekitarnya, kita harus bangga dengan adanya gedung konferensi Asia Afrika yang menjadi salah satu ikon kita, gedung bersejarah di kota Bandung. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum. Dengan mengunjungi tempat tersebut, kita akan memperoleh banyak dokumentasi peristiwa di masa lalu. Ini Museum Konferensi Asia Afrika terletak di Jalan Asia Afrika nomor 65 Kota Bandung, Jawa Barat.